Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alfianahar sebagai mahasiswa DPT FPTK UPI. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pematerian mengenai dasar pemrograman dalam video pembelajaran e-learning kali ini. Isi dari video pembelajaran kali ini itu akan mengenai C++. Jadi bagi kalian yang penasaran nih, C++ itu nanti isinya tuh ada apa aja sih, terus fungsinya bagaimana, dan bagaimana mengoperasikannya, itu kalian bisa simak video kali ini. Lanjut aja untuk belajar C++ dasar. Oke, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita harus tahu dulu nih sejarah dari C++ ini. Karena dengan kita tahu sejarahnya, kenapa C++ ini tuh ada, jadi kita tuh tahu gitu, kenapa sih C++ itu diciptakan, kenapa sih C++ itu harus ada gitu, kenapa C++ itu dikembangkan gitu. Nah, berawalnya tuh dari si program C yang ingin dikomplekskan. Jadi beda nggak sih program C sama C++ tuh? Sebenarnya program C++ tuh berasal dari program C yang dimana si program C yang simple ini tuh pengen dijadiin lebih kompleks lagi. Kenapa pengen dijadiin kompleks sih? Karena gini, semakin kompleks sebuah bahasa pemrograman itu akan menjadi semakin bervariasi program yang bisa kita ciptakan gitu. Karena kalau misalkan kita cuman memiliki sedikit elemen aja, itu kita nggak bisa berkembang banyak gitu. Jadi dibutuhkan kekompleksan yang jauh lebih kompleks daripada program C seperti sebelumnya. Nah, pada tahun 1980, orang yang ingin mencoba untuk mengkomplekskan si program C ini itu adalah Bjarne Stroustrup. Nggak tahu sih gimana nyebutnya, pokoknya orang ini, beliau, itu pengen si program C ini tuh jadi lebih kompleks lagi gitu. Jadi ada kelasnya, jadi ada functionnya, jadi pokoknya lebih banyak lah si fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya, variasi-variasinya itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan program C++ ini tuh karena kompleks ya, jadi kalau misalnya kita mau ngebuat program yang lebih kompleks lagi itu bisa, dibandingkan ketika kita menggunakan program C yang kita ingin ngebuat program yang sedikit lebih kompleks tuh agak susah gitu. Gimana sih cara ngebuatnya? Makanya si program C++ ini tuh diciptakan. Dan C++ ini tuh bedanya dengan program C. C++ ini tuh merupakan sebuah bahasa pemrograman berbasis objek gitu. Object Oriented Programming. Di mana si Object Oriented Programming itu dipakai di banyak sebuah bahasa pemrograman tuh pasti udah OOP gitu. Kayak Python, Java, JavaScript, dan banyak lagi gitu. Itu tuh udah menggunakan Object Oriented Programming. Sedangkan si program C itu hanya sebuah bahasa pemrograman secara prosedural aja gitu. Nah, kenapa sih kita harus belajar C++? Emang gunanya tuh apa sih di kehidupan kita? Yang sebenarnya paling utama itu adalah untuk memenuhi mata kuliah. Karena pasti dong kalian sebagai yang mungkin berkutat di teknik elektro, informatika, dan banyak jurusan yang berhubungan coding tuh belajar C++ dulu gitu. Di mata kuliahnya tuh ada salah satu pelajarannya tuh harus paham C++. Makanya harus belajar C++. Cuman di luar sana itu banyak juga tahu perusahaan besar bahkan menggunakan si program C++. Kalau misalnya kita lihat digunakan di dalam apa sih C++ tuh? Ada aplikasi grafis kayak Adobe Illustrator, Photoshop, itu kan aplikasi grafis kan? Itu pakai C++. Software games itu juga pakai C++. Browser, akses database, sistem operasi, itu tuh ada yang masih menggunakan C++. Bukan masih menggunakan ya, karena si program C++ ini tuh sebenarnya masih dikembangkan gitu, dikembangkan lebih. Jadi ada banyak versinya dan versi lebih lanjutnya. Seperti yang kalian bisa lihat nih di tabel sebelah kanan, tabel yang sebelah sini nih, itu kan ada perusahaan Adobe. Di Adobe ini tuh di web developer-nya, data scientist-nya, software engineer-nya, itu mereka menggunakan program C++ ini gitu. Dan juga dipakainya tuh dibuat apa sih? Sebenarnya C++ tuh ada dipakai di database, IoT device, machine learning, dan banyak lagi lainnya gitu. Ini ada perusahaan Adobe, Apple, perusahaan Meta, NASA, bahkan Microsoft itu masih ada yang menggunakan C++ karena C++ itu sebenarnya masih relate karena masih dikembangkan lebih lanjut sampai sekarang. Oke, tadi kita sudah ngebahas mengenai kegunaan C++ itu apa sih, dan
kenapa gitu C++ itu ada. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pemrogramannya. Oke, di sini kita akan overview program C++. Nah, kita langsung buka di Dev C++ aja. Aku harap teman-teman di sini tuh udah pada punya ya Dev C++. Kalau misalkan ada yang masih belum download, itu bisa cari tutorial aja di YouTube. Itu udah banyak banget bagaimana cara download Dev C++ itu, mau di versi Windows 10, 11 atau yang lainnya. Jadi kita project, empty project yang buat program C++. Di sini aku taruh di folder C++. Kita bikin aja program belajar C++. Nah, si program udah ada nih. Di sini ada untitled 2. Di sini kita mau ngebuat program itu, pasti kebanyakan program dibuat dulu menggunakan hashtag hashtag include IOStream. Apa sih si IOStream ini tuh? Kenapa dipakai di banyak semua bahasa pemrograman C++ gitu, kayak gunanya apa sih, dan kenapa sih, dan maksud dari si program include itu apa gitu. Nah, jadi si IOStream ini tuh adalah sebuah file, sebuah library codingan sama kayak gini juga, cuman isinya tuh ada banyak gitu, gak cuman satu. Nah, si IOStream ini tuh yang isinya itu tadi ada banyak, tersimpan di komputer kita, tersimpan di suatu tempat di dalam komputer kita, dan kita bisa manggil si program IOStream ini tuh menggunakan menggunakan include. Include itu kan artinya termasuk. Dengan kata lain, si program yang kita buat ini sudah termasuk dengan si program IOStream ini. Oke, nanti akan dijelaskan lagi kalau misalkan program ini tuh si include IOStream itu akan dieksekusi pas bagian preprocessing, yang nanti akan aku jelasin juga preprocessing itu apa. Dan di tahapan itu tuh semuanya dijelasin tuh, dijabarin kalau misalkan si file IOStream ini itu akan ikut tercompile juga, akan ikut terbawa juga di file executable nanti gitu, file yang bisa dibaca oleh komputer kita, oleh Windows gitu. Nah, setelah kita menggunakan include IOStream, di mana isinya itu adalah sebuah library tadi yang tadi aku sebutin, itu kita langsung nulis in main. Apa sih harus menggunakan main? Jadi main itu kan adalah utama gitu kan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi itu adalah fungsi utama, fungsi yang dimana ketika program ini pertama kali dijalankan, program ini akan pertama kali dieksekusi. Jadi kalau misalkan kita nggak punya in main nih, si program tuh nggak akan tahu gitu, ini ngejalanin program yang mana dulu. Misal kita bikin program tuh namanya bukan main tapi utama. Nah, si program C++ ini tuh ketika dikompil dan dieksekusi itu bingung. Ini program mau jalan tapi pintu masuknya di mana? Karena nggak ada yang jadi si fungsi utamanya gitu. Sedangkan dalam bahasa C++ yang dipaham tuh cuman main gitu. Jadi kalau kita ganti si main itu pakai utama, pakai ini, itu akan jadi beda gitu, dan si program ini nggak akan bisa ngebacanya dan nanti akan kebingungan gitu, dan si programnya nggak akan jalan apa-apa. Makanya kita menggunakan program main sebagai program utama kita. Tadi kan aku ngejelasin kalau misalkan si IOStream ini itu kan kita mengambil sebuah file yang dimana si IOStream ini itu ada banyak lah, ada di suatu tempat di dalam komputer kita, dan kita memanggil si library itu. Nah, isi dari si library IOStream itu apa sih? Jadi kita bisa menggunakan library dari si IOStream itu adalah, contohnya adalah si out. Si out ini itu adalah library yang ada di IOStream. Jadi kalau misalkan kita enggak masukin si IOStream-nya, si program si out ini tuh akan error. Ini sebenarnya kalau misalkan kita compile, kita ganti namanya jadi belajar. Kalau misalkannya kita compile, itu nggak ada error. Tapi kalau misalkan si ininya kita matiin, jadi ada satu fungsi juga, ada satu baris kode juga yang disebut itu adalah komentar. Komentar itu menggunakan garis slash 2, dimana kalau misalkan kita isi apapun di sini tuh nggak akan dieksekusi gitu. Jadi yang dieksekusi itu cuma ini,
dan ini nih, ini file akan dieksekusi, sedangkan file ini tuh nggak akan dieksekusi. Dan ada komentarnya juga yang bisa banyak gitu menggunakan komentar lain. Nah, di sini kita bisa nulis komentar. Nah, coba kita matiin si program include-nya menggunakan komentar. Ketika si include IOStream ini tuh nggak ada dan kita coba untuk compile, si programnya akan error. Di sini itu adalah in function in main. Di dalam in function in main error cout is not member of std. Di sini tuh disebutin bahwa si cout ini tuh bukan member dari si std ini. Coba kalau misalkan kita compile lagi, error expected primary expression before token. Nah, jadi si std ini tuh nggak terbaca juga gitu sebagai apa. Kenapa sih ada si program std ini gitu kan? Jadi si program ini tuh, si belajar.cpp ini tuh nggak paham si std itu datangnya dari mana sih, dia itu apa sih. Kayak ini program baru, kayaknya kata-kata baru muncul deh. Jadi nggak tahu gitu si std ini tuh apa. Padahal si std itu adalah salah satu barisan kode sebuah fungsi, sebuah kelas di dalam si IOStream yang memiliki fungsi salah satunya itu adalah si out. Si out ini itu adalah karakter out, yang dimana dia akan mengeluarkan karakter ke terminal yang nanti akan muncul ketika kita menjalankannya gitu. Kita mau kayak apa nih? Kayak kalau misalkannya hello world tuh udah bosan banget gitu ya. Kita coba aja program jalan. Kita mati, jangan mati lagi. Oke, kita langsung compile, kita langsung compile and run. Nah, di sini program jalan. Jadi menggunakan program cout ini, ngebuat si karakter ini nih, karakter string ini, ngebuat si data string ini itu keluar ke sini. Dia masuk ke cout, langsung keluar di terminal sini. Dan jadilah programnya itu jalan. Begitu. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin mengenai preprocessing, compiling, dan juga linking. Oke, jadi sebelum file C++ ini atau file CPP ini itu bisa dieksekusi oleh Windows misal atau enggak oleh file-file executable, itu akan melalui 3 tahap ini terlebih dahulu. Jadi melalui tahap preprocessing, itu adalah tahap yang dimana semua include itu disatuin menjadi satu, lalu masuk ke tahap compiling, merubah si file yang tadi udah masuk tahap preprocessing menjadi file object yang isinya itu adalah bahasa mesin gitu yang dipahami oleh si mesin ini, yaitu oleh komputer kita gitu, bahasa yang dipahami oleh komputer kita. Dari ketika file-file udah menjadi file object yang akan banyak itu, misal kalau misalkan kita menggunakan banyak file, nah nanti si file-file objeknya itu akan disatukan, dihubungkan dalam linking. Dan setelah melalui fase linking, itu akan menjadi file execute. Oke, di sini bakal aku coba tes. Mulai dari tahap preprocessing terlebih dahulu. Kita menggunakan teks biasa aja. Kita akan ngebuat 2 file, itu adalah file yang ada IOStream-nya. Kita langsung ngerubah aja jadi file CPP. File yang kita butuhkan untuk si CPP-nya gitu, C++. Kita kopas. Ini no IOStream. Pertama kita ngebuat dulu file, kita ngeditnya pakai notepad aja gitu biasa. Kan bisa gitu kalau misalnya kita ngeditnya itu pakai notepad, bisa gitu. Karena yang penting tuh si programnya tuh terbaca dengan jelas dan gak ada error di dalamnya gitu. Masukin IOStream. Di sini kita in main. Di sininya ada return. Di sininya kita masukin aja program std.cout. Yang isinya itu adalah program jalan. Oke, save,
copy, kita masuk ke program tanpa IOStream. Kenapa sih dibedain ada dua program kayak gini? Karena aku mau nunjukin kalau misalkan kita menggunakan include, kita menggunakan library, itu nanti si library IOStream itu akan ikut terbawa juga semua file IOStream. Sedangkan si file IOStream itu berat, ada cukup banyak gitu. Karena IOStream yang nggak ada, kita nggak bisa pakai stdc out, karena stdc out itu adalah bagian dari library si IOStream. Kalau kita tetap maksain ada di situ, pasti bakalan error karena si programnya bingung si std itu apa gitu. Oke, udah jadi semua kedua file. Kita lanjut. Kalau kalian udah install si dev C++, itu seharusnya udah keinstall juga ya si G++ ini juga, atau enggak kalian mau install melalui manual min-g-w-nya itu bisa juga. Oke, G++ misal script version. Nah, ini kan versinya udah ada, G++ sudah ada. Kita clear. Di sini kita coba untuk ngerubah si file IOStream sama no IOStream-nya itu menjadi file preprocessing. Di sini kita masukin kodenya itu adalah G++ min-e iostream.cpp menjadi iostream.p. Oke, filenya udah ada, udah muncul. Kita tinggal pakai arrow ke atas dan kita mencoba untuk merubah yang no iostream. Salah, yang no iostream masih jadi p dong. No iostream.p. Kan program yang atas ini kita ulangi lagi. Nah, udah selesai. Nah, di sini kan terlihat perbedaan yang signifikan, yang dimana si program iostream.p ini yang include si iostream besarnya itu 1764 KB, 1 MB. Kok bisa? Sedangkan yang no iostream itu cuma 1 KB. Karena program kita tuh sebenarnya cuma 1 KB aja. Nih, yang no iostream CPP sama yang iostream CPP itu cuma 1 KB doang gitu. Si banyaknya data yang di dalam si program kita. Sedangkan kalau ketika kita menggunakan library iostream, di dalam preprocessingnya tuh si library iostream itu akan masuk juga. Makanya di iostream ini file itu jadi lebih gede gitu, karena ada file iostream di dalamnya gitu. Jadi file library iostream itu di copy paste ke file preprocessing ini. Kalau misalnya kita lihat, di sini aku ngebukanya pakai Visual Studio Code aja. Kalau misalnya kita lihat di file iostream.p itu, ini tuh file-file iostream nih. Udah banyak banget. Nih, ini kan file-filenya iostream. Built-in bla bla bla, itu masih menggunakan bahasa C juga. Cuman isinya itu adalah si library iostream itu. Kalau kita scroll ke bawah, nah di sini, nah ini nih program kita nih. Kita kan tadi nulis kan, ada program stdc out, program jalan, return 0. Nah ini nih di sini nih di titik ini adalah program yang kita punya. Sedangkan dari 30.572 ke atas itu adalah file atau enggak data-data punyanya si iostream. Jadi si 30.572 ini tuh punyanya iostream gitu. Sedangkan file kita ya cuman 8 baris doang, 7 baris aja gitu. Makanya file iostream itu bener-bener banyak. Makanya tadi file kita cuma 1 KB jadi 1 MB gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngebuka yang no iostream, ini kan kita nggak masukin si library iostream-nya ya. Jadi di dalamnya tuh nggak ada file iostream. Kalau kita buka, nah file kan cuma 7 baris doang. Kenapa? Karena nggak ada library di dalamnya. Jadi hanya program yang kita punya aja, dan cuman itu doang kita punya di dalam gitu. Jadi hashtag include-nya itu nggak ada kalau di sini, karena emang kita nggak nge-include siapapun. Sedangkan di sini kita nge-include si iostream, yang dimana si di dalam program iostream itu terdapat 30.572 data, 30.572 baris gitu.
Itulah yang membuat si file yang menggunakan IOStream di tahap preprocessing ini itu menjadi lebih berat. Begitu, itulah tahap preprocessing. Tahap-tahap menyatukan semua include yang ada di dalam satu sebuah file. Dan di situ data-datanya akan ngebuat jadi satu file, semuanya itu runut kayak tadi dilihat gitu kan. Nah, dari tahap preprocessing ini tuh, dimana kita menyatukan semua include tadi ke dalam satu buah file, akan masuk ke tahap compiling. Tahap compiling ini tuh tahap dimana si satu file tadi itu yang udah disatuin semua include-nya, yang udah dirunut semua include-nya juga, dan lain-lainnya, dirubah menjadi file object, yang dimana isinya itu adalah bahasa mesin gitu, bahasa yang dipahami oleh si mesin. Mesin itu kan paham bahasanya itu kan hanyalah bahasa-bahasa yang berkaitan dengan logic gates gitu kan. Kalau misalkan kita buka, kita rubah, yang ini kita hapus dulu, kita clear, kita coba rubah file si iostream.cpp nya tuh menjadi file compiling. Kita menggunakan min c, di sininya iostream.cpp, nanti akan muncul file o. Nah, itu file o nya tuh ada tuh object, stand for object. Kita buat juga yang buat no iostream nya. Oke, yang no iostream udah ada, yang iostream juga udah ada. Coba kita buka di sini. Kita bukanya tuh menggunakan command obj dump, object dump. Di sini min d, biar dianya itu disembel, biar terbuka. Kita lihat dulu dari yang iostream. iostream ini tuh harusnya lebih banyak daripada file yang no iostream. Coba kita enter. Wah, ini dia. Ini kan ada banyak ya. Ini ada main, bahasa program 5548, itu bahasa program, bahasa mesin gitu. Kalau kalian nanti belajar teknik digital, itu akan dipelajari gitu mengenai si hal-hal ini. Karena kalau misalkan kalian mahasiswa teknik elektro dan kalian akan mempelajari mengambil mata kuliah teknik digital, hal ini tuh akan dipelajari gitu. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke elektronika industri, ini tuh adalah bahasa mesinnya. Banyak gitu, panjang. Kalau misalkan kita coba yang no iostream, nah cuma pendek, karena kita cuma punya si file mainnya aja gitu. Jadi ini nih, bahasa mesinnya tuh cuma sebatas ini aja, dan ini tuh adalah bahasa mesinnya, bahasa yang sudah dikompil menjadi bahasa mesin supaya si komputer kita tuh paham gitu loh isinya tuh apa. Karena kan bahasa pemrograman itu simpelnya adalah mentranslatekan sebuah bahasa yang kita pahami ke dalam sebuah bahasa mesin. Bahasanya tuh bisa menggunakan bahasa apa aja. Kita bisa menggunakan bahasa C++, Java, Kotlin, sama seperti bahasa yang kita gunakan lah. Kita kan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Ujung-ujungnya kan cuma satu, yaitu menyampaikan informasi supaya si pendengar, si penerima itu paham apa yang kita sampaikan, paham dengan informasi yang kita sampaikan gitu. Itulah intinya. Jadi semua program, bahasa program pasti akan melalui tahapan ini dulu, sampai pada akhirnya dibentuklah bahasa yang dipahami oleh mesin. Jadi kalau kita menyatukan banyak bahasa programan itu harusnya bisa, cuman terlalu rumit gitu, karena ujung-ujungnya juga kan jadi bahasa mesin gitu. Nah, setelah menjadi bahasa mesin, setelah dikompil, masuk ke tahap linking. Linking itu adalah tahap untuk menyatukan banyak file gitu, file-file objek tadi yang udah kita buat, yang udah jadi objek. Kalau misalkan kita punya banyak objek, punya banyak file, karena kalau misalkannya lebih kompleks lagi si programnya, kita nggak mungkin menggunakan satu file aja gitu. Kita akan menggunakan banyak file dan juga banyak folder gitu. Jadi di dalam tahap linking, yang tadi udah dikompil jadi bahasa mesin, disatuin nih, dihubungin dalam linking. Jadi di tahap linking ini tuh menyatukan semua
semua file yang udah menjadi objek menjadi satu, yang akhirnya nanti akan dijadikan file i.exe, file executable, file bisa dieksekusi. Jadi kalau misalnya kita langsung mengeksekusinya, misal iostream.cpp, nah kan ada tuh a.exe. Ketika si a.exe nya ini kita jalanin, a.exe nya kita jalanin, nah muncul program jalan. Karena kita hanya menggunakan satu file aja, jadi udah satu file aja ini. Jadi hanya satu file aja yang terhubung gitu. Dan menjalankan si programnya, program jalan. Seperti itulah tahapan preprocessing, compiling, dan juga linking. Oke, cukup segitu aja video pembelajaran e-learning kali ini. Sebelumnya, sorry kalau misalkan dari video pembelajaran tadi masih ada kebingungan dari kalian. Nah, kalau misalkan kalian masih ada kebingungan, bisa kalian isi aja di kolom komentar. Atau kalian bisa hubungin aku nih di nomor yang tertera di sebelah sini. Oke, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.